walaupun banyak, walaupun gajinya besar, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, kalau enggak dirahmati Allah, dia akan merasa kurang dan rakus. Bagaimana mendapatkan harta, bagaimana menumpuk harta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur senang ketemu dengan Bapak Ibu di masjid Allah ini, Masjid Al-Jihad. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dari jamaah sekalian yang sakit, semoga Allah sehatkan. Jika ada dari jamaah semuanya yang rezekinya seret, semoga Allah lapangkan. Jika ada dari Bapak Ibu semuanya jamaah yang banyak urusan, banyak kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan solusinya. Amin. Dan semoga jikalau ada Bapak Ibu semuanya yang punya hutang, semoga Allah mempermudah dalam melunasinya. Amin Allahumma amin. Dan jikalau ada dari Bapak Ibu yang belum ketemu jodohnya, agar lekas dipertemukan dengan jodohnya. Iya, jamaah sekalian. Kayaknya berminat betul Pak Haji ini. Nambah mana? Ini Pak Nazib, Pak Najis sama Pak Lukman nggak kelihatan, biasanya nongol. Sedang sakit apa beliau? Cuti. Ya. Jamaah sekalian dalam hati Allah, tadi disampaikan oleh pembawa acara, diawali dengan membaca doa menuntut ilmu. Hadirnya kita di masjid ini salah satunya itu adalah untuk thalabul ilmi. Namun sebenarnya yang paling penting itu adalah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Ini rahmat Allah, Pak. Walaupun ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, tapi kalau ilmu nggak ada rahmat Allah, ilmu itu justru akan menyengsarakan dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau ceritanya orang-orang yang bermasalah di negeri kita ini, katakan yang masuk penjara karena kesalahan-kesalahannya melanggar undang-undang, katakan seperti itu, banyak mereka orang yang pintar, orang yang berilmu, orang-orang yang kuliahan, namun karena ilmunya nggak ada rahmat Allah, ya sudah Pak, menjerumuskan dirinya sendiri. Harta, jika harta itu nggak ada rahmat Allah, dia akan senantiasa kurang. Walaupun banyak, walaupun gajinya besar, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, kalau enggak dirahmati Allah, dia akan merasa kurang dan rakus. Bagaimana mendapatkan harta, bagaimana menumpuk harta itu.
Sehingga kalau dapat uang, dapat harta, bukan untuk bersedekah, tapi untuk menambah modal. Menambah modal, membuka usaha baru. Hawanya kurang. Namun ketika harta kita dirahmati Allah, Allah cukupkan tuh. Dari rezeki kita yang tidak seberapa banyaknya, kita punya harta, kita punya penghasilan yang mungkin nggak banyak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kecukupan kepada kita. Dan kita akan menyisihkan dari sebagian harta yang kita miliki untuk berinfak, untuk bersedekah, membantu orang lain. Karena diyakini dengan yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah yang menyelamatkan kita. Badan begitu Pak. Rumah tangga yang gak dirahmati Allah berantakan. Sering ribut, sering bertengkar. Kira-kira ada nggak rumah tangganya suami istri yang sering bertengkar? Ada nggak? Orangnya hadir? Yang mana Pak? Oh, akan saya foto. Iya, jadi rahmat Allah itu penting. Maka kan wattaqullah la'alakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar dapatkan rahmat. Coba bacaan ketika kita masuk dalam masjid. Apa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Harus dihafalkan itu. Allahumma ftahli, ya Allah bukalah kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Agar kita adem, agar kita ini sejuk. Wa khafat bimul malaikat, ada malaikat yang mendoakan kita dalam masjid agar dapat rahmat Allah. Maka rata-rata orang yang taat kepada Allah, yang suka sujud kepada Allah, yang ingat Allah, itu rata-rata mereka orang-orang yang gemar di masjid. Ya sholatnya, yang ngajinya, tilawahnya. Karena masjid ini pintu-pintu untuk mendapatkan rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sehingga ketika kita tolabul ilmi di masjid ini, mencari ilmu, itu supaya kita dapat rahmat Allah. Ketika ada azan, kita menjawab panggilan azan, mengunjungi, mendatangi panggilan azan, datang di masjid, kemudian kita iktikaf, berdoa, berzikir, bersolawat, agar apa? Dapat rahmat Allah. Dan surga itu pun Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga, itu pun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Pak. Oleh karena itu ilmu juga ketika nggak dapat rahmat Allah, ya hanya untuk mendebat orang. Ketika ada orang yang salah, direndahkan, disalah-salahkan, didebat, tidak menyejukkan, menyombongkan diri karena ilmunya banyak, merendahkan kepada orang lain, itu karena nggak dapat rahmat. Baik jamaah sekalian, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 19.06. Kita sering mendengar atau bahkan sering membaca doa yang sering banget kita dengar, ataupun juga mungkin sebagian dari jamaah ada yang membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ini inti Pak. Kalau ini terkabulkan, kita selamat. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoka wal jannah, keridhaanmu dan
surga. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keridhaan kita dan juga Allah memberikan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari apa? Dari murkanya Allah dan juga dari api neraka. Ini inti, Mas. Makanya dalam Al-Quran Allah ajarkan doa. Allah anjurkan kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia yang baik. Datangkanlah kepada kami ya Allah kehidupan yang baik. Wabil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami juga kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan hindarkan dari api neraka. Surat Al-Baqarah ini disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa Pak kaum kok disebut sapu jagat? Rabbana atina fid dunya disebut dengan sapu jagat. Sapu itu apa, Pak? Sapu itu ya sapu, jagat nyapu jagat yo, jagat itu sapu. Sudah jadi latah dan sebutan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa sapu jagat, artinya minta di dunia baik, di akhirat juga baik. Ini inti. Kali ini kita dikabulkan oleh Allah, ya Allah penak betul. Maka kita di dunia ini kan ya betaghuna fadla minallahi waridwana. Kita ini hidup di dunia ini mencari fadilah dari Allah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah enggak marah kepada kita. Wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, jangan kami dimarahi. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah, dari murkamu. Bagaimana caranya agar kita enggak mendapatkan murka dari Allah? Ya keridhaan itu. Kita berbuat, melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Sering di mimbar ini tentang kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau juga dikenal dengan Abu Yahya, yang kemudian dari cerita kisah dari hijrah itu kemudian melatar belakangi turunnya firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dari manusia itu ada sebagian orang itu yang menukarkan hartanya, jiwanya libtigha'i mardatillah, untuk semata-mata mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu wallahu raufum bil ibad. Coba sekalian, untuk mencari keridhaan Allah, mendapatkan surga, terhindarnya dari api neraka, tidak mendapatkan murka Allah, Allah berikan jalan kepada kita. Allah berikan solusi pada kita, yakni di surat Al-As-Saff ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ini sering dikaji. Ayat ini sering dibaca oleh para imam, termasuk Pak Kaum sering membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Terus
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Terus dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hafal kan? Hafal ketepal-tepal. Saking hafal ketepal-tepal, hafalnya sampai di luar kepala. Malah babar belas. Kalau Pak kaum yang apa dan jamaah jihad ini yakin mayoritas hafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu tijarah, suatu perdagangan, satu transaksi, yang transaksi ini atau perdagangan ini tunjikum min adzabin alim, bisa menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Allah tunjukkan kepada kita semuanya suatu transaksi, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kita semua dari azab api neraka. Walaupun hafal, Pak. Kalau nggak kita ulang-ulang kadang-kadang lupa. Inilah manfaat mengaji. Dengan kita hafal, diulang-ulang, kita tahu maknanya. Allah turunkan rahmat kepada kita. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk mengamalkan ayat ini. Apa itu? Suatu perniagaan, suatu perdagangan, suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Tu'minuna billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, yakni berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Berjuang, Pak. Kalau zaman sekarang kamu pilih yang mana, kan zaman pilkada, pilpres dan sebagainya ini. Pilih yang berjuang. Apa itu berjuang? Beras, baju dan uang. Berjuang, beras, baju dan uang. Bukan ini yang dimaksud ya. Jadi sekalian, satu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah, dari api neraka ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata beriman dalam Al-Quran ini sangat-sangat sering diiringi dengan wa'amilus shalihat. Innalladzina amanu wa'amilus shalihat. Kenapa wa'amilus shalihat? Wa'amilus shalihat adalah beramal soleh. Apa maknanya? Maknanya bahwa orang yang beriman dikatakan bohong keimanannya kalau tidak beramal soleh. Karena beramal soleh itu merupakan wujud daripada iman. Beramal soleh ini sangat penting sekali. Wujud atau aplikasi daripada iman itu adalah amal soleh. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, itu adalah mereka orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, katakan kepada kaummu,
Katakan kepada umat Islam, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Maka berjihad kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Tadi saya sampaikan bahwa wujud iman itu adalah beramal soleh, beramal. Hidup ini hanya sekali. Kalau sekali kita hidup tidak untuk berjuang, rugi. Maka kata Bang Haji Rhoma Irama, ada penggemar Rhoma Irama? Fan-nya Rhoma Irama. Kata beliau bahwa dunia ini hanya untuk tempat singgah, hanya singgahan. Kata Rasulullah, dunia ini seperti seorang musafir. Gitu. Pada saatnya kita akan kembali ke kampung kita, nggak lama, Pak. Hidup yang hanya sebentar ini, benar hidup kita nggak lama, namun pertanggungjawabannya besar. Resikonya hidup yang tidak lama ini adalah besar karena kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya hidup yang tidak lama ini, hidup yang hanya sekali, kalau tidak untuk berjuang rugi. Maka waktu jahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ini memiliki nilai derajat yang tinggi. Maka azam darajatan indallah, Allah angkat ke derajat yang tinggi, yang mulia itu bagi mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kan gitu firman Allah dalam surat Al-Baroah itu. A'zamu darajatan indallah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah, kan gitu. Waktu dan berwajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Makanya kita bersyukur kepada Allah jikalau Allah ketukkan hati kita untuk mampu berjuang di jalan Allah, berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu, Masjid Al-Jihad ini tidak ada dengan sendirinya. Ada yang mengadakan. TPA, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, panti-panti asuhan itu ada, tidak aja dengan sendirinya. Diadakan itu, masjid diadakan, majelis taklim yang enggak ada dengan sendirinya diadakan, madrasah diadakan. Siapa yang mengadakan? Mereka para pejuang-pejuang itu dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Maka menjadi akselerasi amal, percepatan amal orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang bersedekah dan berinfak. Kenapa demikian? Karena orang yang bersedekah, berinfak, orang-orang yang berjuang itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun memberi manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu yang bersedekah dengan aqua ini, mengeluarkan harta berapa ribu, memberi manfaat untuk siapa? Untuk saya bisa minum dengan ini. Ketika bersedekah untuk membeli karpet, memberi manfaat untuk orang lain. Ketika bersedekah untuk panti asuhan, untuk pesantren-pesantren, memberi manfaat untuk orang lain. Tapi kalau sholat, baca Quran, puasa, memanfaatnya hanya untuk diri kita pribadi, sholat untuk diri kita. Tapi kalau berjuang di jalan Allah
orang lain merasakan kemanfaatannya. Berjuang melalui birokrasi, berjuang melalui kekuasaan, pakai tanda tangan, berjuang mengurusi umat, menjadikan kemaslahatan umat itu bisa menikmati kemanfaatannya, maka itu disebut dengan a'zamu darajatan Allah. Allah itu akan menempatkan derajat yang tinggi, dan itu merupakan satu transaksi, satu perdagangan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka sebenarnya kita ini juga harus mengingat mati, Pak. Harus mengingat mati karena banyak kematian-kematian yang mendadak. Ketika kita banyak mengingat kematian itu, kita harus semangat dalam hidup. Benar itu. Yang dagang harus semangat dalam dagangnya. Kenapa? Dengan semangat dagang dapat duit banyak, bersedekah, berinfak untuk sanggup menghadap Allah. Yang guru semangat ngajarnya untuk apa? Mencari bekal untuk kematian. Makanya orang hidup kaya ini sangat-sangat dianjurkan, tapi dengan satu motivasi untuk berinfak, untuk bersedekah, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekerjalah dengan baik, bekerjalah dunia dengan sungguh-sungguh sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai wasilah, sebagai tanaman kita untuk di akhirat nanti. Ya alhamdulillah, Pak. Kita semua bersyukur kepada Allah. Kayak seperti ini juga karena petunjuk dari Allah. Kita sama-sama mendengarkan azan. Mereka juga mendengarkan azan. Kita semua juga mendengar, tahu ada informasi ngaji. Mereka juga tahu. Tapi kan beda. Orang yang dipilih oleh Allah, diketukkan hatinya oleh Allah dengan yang tidak, beda. Sama-sama mendengarkan azan. Kita langsung bangun kemudian ke masjid. Ketika subuh seperti itu. Tapi orang-orang yang mendengarkan azan, yang gak diketuk hatinya, yang gak dapat petunjuk, bablas tidur, Pak. Zuhur, ngasar. Kita mendengar, mereka juga mendengar. Ada risih hati ini kalau gak ke masjid. Tinggalkan pekerjaan, kemudian kita ke masjid. Namun orang-orang tertentu, walaupun mendengarkan azan cuek, yang tidur ya tetap tidur, yang dalam perjalanan tetap dalam perjalanan, yang kerja tetap kerja. Maka ini hidayah ini luar biasa, luar biasa. Kita juga sama-sama punya uang, punya harta. Tapi ada yang terpanggil, ada yang tidak. Ada yang sebagian disisihkan untuk infak bersedekah. Ada sebagian harta itu bukan untuk infak bersedekah, ditabung untuk membuka usaha untuk menambah modal, beda. Makanya ngaji tadi itu kembali untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di penghujung ayat itu ada kalimat yang demikian itu lebih baik bagimu, bagi kalian jika kalian mengetahui. Berarti memang banyak orang yang tidak tahu. Ada yang tahu karena nggak dapat petunjuk, nggak dapat rahmat Allah, maka tidak terketuk hatinya itu. Oleh karena jamaah sekalian, sebenarnya sadar ataupun tidak sadar, kita ini juga tengah mengadakan transaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai penjualnya, Allah sebagai pembelinya,
Barang dagangan yang kita dagangkan adalah harta kita, jiwa kita, waktu kita, semua itu barang dagangannya, termasuk waktu dan seterusnya. Harganya adalah surga. Ditukar dengan surga atau barternya dengan surga. Biasanya kalau barang dagangannya bagus, Pak, barang dagangannya baik, kualitasnya bagus, harganya juga mahal. Tapi kalau perdagangannya itu jelek, yang didagangkan barang-barang yang busuk, barang-barang yang rendah nilainya, kadang-kadang nggak ada yang membeli, harganya pun juga sangat-sangat murah. Waktu kita dagangkan sholat, kemudian harta kita untuk sedekah kepada Allah, ucapan kita dijaga dengan baik kepada anak, kepada istri, kepada kawan, kepada tetangga. Ini dagangan-dagangan yang baik. Setengah malam hari kita bangun sholat tahajud, kita berupaya untuk senantiasa membaca Quran, kita berupaya untuk senantiasa bisa sholat berjamaah. Rasanya tidak enak kalau nggak jamaah, rasanya nggak enak kalau nggak baca Quran. Berusaha sebagian harta kita sisihkan untuk sedekah infak. Ini perdagangan yang mahal, maka akan Allah beli dengan harga surga. Tukarannya adalah surga. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menukar harta mereka, jiwa mereka bi anna dengan harga surga. Maka harta kita yang kita jual belikan tadi akan Allah tukar dengan harga surga. Namun Pak, kalau barangan jelek, dagangan kita jelek, ya ora salat, ya suka mendem-mendem, sering berbuat maksiat, ora tobat-tobat, jelek perdagangannya. Hartanya nggak bermanfaat untuk orang lain, lisannya suka menyakiti hati orang lain, kepada tetangga nggak rukun, ya Allah, sering menggunjing, sering memfitnah. Ini perdagangan juga, tapi nilainya rendah. Allah tidak akan membelinya. Kalau dibeli dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa masuk dalam neraka karena nggak ada amal kebaikannya itu. Makanya jamaah sekalian, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau kita banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang keliru, namanya manusia. Manusia itu nggak ada yang bersih. Cung, siapa yang nggak pernah berbuat dosa, Pak? Saya tak tahu orangnya. Manusia biasa, namanya manusia. Ada jalan keluar untuk bertaubat. Allah pun senang sekali orang-orang yang suka bertaubat. Jalannya seperti itu. Kita keliru wajar, Pak. Berbuat dosa wajar, namanya manusia. Apalagi zaman sekarang, zaman Android, setan gepeng. Kalau zaman Rasulullah, ya Allah, ketemu dengan Nabi, nggak banyak godaan. Ketika kita kecil apa coba? Lampunya hanya pakai pitrungking itu, Pak. Lampu pitrungking, pakai oncor, TV nggak ada, internet nggak ada, makannya hanya garut, ganyong. Apalagi itu suwek, gadung, seperti itu. Sekarang Pak, ini ceng-cengpo Android yang kemudian bisa mengakses segalanya. Sedangkan nafsu, Pak,
nafsu itu lebih cenderung kepada keburukan, itu nafsu. Nafsu itu senangnya berbuat dosa, nafsu itu senangnya berbuat buruk, illa marahima rabbahu, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya, kan inna nafsa la amaradun bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada melakukan keburukan, illa, kecuali marahima, yaitu kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ketika TikTokan, ketika YouTubean, melihat ceramah, ada Ustadz Hidayat misalnya, Abdul Somad Mesed, kemudian ada gambar yang seronok sundel bolong. Kalau nafsu yang gak dirahmati Allah, ya dilihat juga, apalagi pas imannya tuh turun. Padahal iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sering naiknya, sering turunnya. Ayo jujur, sering naiknya iman atau sering turunnya iman? Alhamdulillah, jujur. Pengakuan yang polos dan terlalu jujur. Tidak apa-apa, terus meningkatkan namanya manusia, berupaya, maka banyak bertaubat, terus diiringi dengan amal soleh. Itu Pak, banyak bertaubat, banyak beramal soleh untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surga. Demikian ngaji kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita menjadi salah satu yang berdagang pada Allah, itu transaksi, sehingga kita ditukar dengan tukaran surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Mustafa yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Meningkat acara selanjutnya, yaitu kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار مضية.